Deforestasi dan degradasi hutan telah berdampak bagi masyarakat luas, terutama masyarakat di dalam dan sekitar hutan, seperti orang rimba di pedalaman Jambi. Orang rimba adalah salah satu suku yang kehidupannya bergantung pada sumber daya hutan. Berburu, meramu, mencari rotan, jernang, buah-buahan, dan mencari ikan menjadi aktivitas sehari-hari mereka. Tanah, air, dan hutan adalah identitas dan nafas bagi orang rimba. Sumber perhidup kami orang rimba itu, kalau rimbanya itu udah luas, kan kemana-mana juga pasti bisa kita cari. Kalau sekarang kan ini cuma di tengah-tengah ini kan cuma sedikit. Jadi berbeda. Dulu masih rimba masih utuh, dengan sekarang itu berbeda, Pak. Dalam 2 dekade, sekitar 934.000 hektar hutan alam Jambi terdegradasi. Saat ini diperkirakan hutan tersisa kurang dari 1,2 juta hektar. Hutan yang tersisa ini akan terus terancam oleh pengembangan HTI atau hutan tanaman industri, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan. Pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit adalah ancaman utama kerusakan hutan Jambi. Setidaknya ada lebih dari 500.000 hektar telah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit dan lebih dari 50% perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh perusahaan skala besar. Dampaknya orang rimba kehilangan akses terhadap mata pencaharian mereka di hutan. Hutan yang selama ini menjadi tempat hidup dan berpenghidupan telah berganti wajah. Awal-awalnya kami selama melangun meninggalkan tanah nenek moyang kami ini, kami melangunnya ke Bukit 12. Setelah kami melangun, cukup jangka 5 tahun, kami mau pulang sini lagi. Tahunnya sini sudah habis semua digarap perusahaan. Jelas berondolan budak ini ditangkap. Itu ditanyanya apa kamu perlu, katanya ngambil berondolan kami katanya. Jadi jawab masyarakat ini itulah dia ngomong, ini kan hutan nenek moyang kami katanya, hutan pencarian kami dulu, ini perusahaan yang ngambil, yo boleh kami ngambil di sini, kami ngambil berondolan baik kata masyarakat itu kan. Jadi perusahaan melarang, tidak boleh diambil kata. Sering dia itu bertengkar-tengkar, sering ngancam-ngancam dia mbak senjata, mau nembak, mau ngesot. Selama perkebunan sawit masuk, pokoknya anak suku dalam agak susah. Memang kalau seperti hutan itu masih luas, itu kan masih banyak rotan, manau, jernang, ketabalam. Susah lah cari makan, Pak. Kalau zaman dulu lagi masih hutan dulu, rotan, damar, jernang. Nah, itulah yang kami cari. Itu yang kami cari, yang kami jual untuk kami makan. Buah-buahan, kalau kami tidak dapat makanan dari luar, misalnya beras atau apa, itu buah-buahan hutan ini masih banyak, Pak. Jadi kami telat makan nasi, kami masih dapat makan buah-buahan di hutan tuh. Ini hutan ini lah apa yang nak kami harapkan kalau kami tidak makan nasi ini. Inilah sekarang ini pencarian kami untuk cari makan kami sehari-harinya tuh, Pak.
Kalau luar dari ini, ya itu babi. Berburu babi 1 minggu belum tentu dapat 1 ekor. 1 minggu sekarang. Karena gara-gara hutan itu udah habis. Jadi orang mencari udah banyak. Barang tuh kalau lah sudah bersih macam ini, minggir, tak kemana-mana di minggirnya. Di hutan yang semak-semak, di rawa yang semak-semak, kalau kami masuk di dalam rawa, belum kami tahu dia lah tahu kami lah lari. Deforestasi dan degradasi hutan telah berdampak terhadap perubahan iklim. Tercatat 85% karbon emisi Indonesia berasal dari deforestasi dan degradasi hutan. Perubahan iklim menyebabkan ketidakseimbangan alam yang berpengaruh buruk terhadap kehidupan di bumi. Dampaknya dirasakan secara langsung dan nyata. Waktu tahun kemarau asam itu saya tanam padi malah mati semua. Itu karena dari cuaca ini dulu kan tak atur musim hujan, ya tetap musim hujan. Kalau musim kemarau tetap musim kemarau. Jadi kalau setelah kita nanam padi, kita mulai nak penghujan, baru nanam padi. Jadi kalau padi kena hujan terus, dia keluarnya sehat. Batangnya juga sehat, penyakitnya berkurang, buah-buah juga sehat. Tapi kalau sekarang agak 2 hari baik padi kena panas, itu bisa mati semua. Buah-buahan juga sudah berapa tahun tidak ada lagi buah-buahan yang banjir. Dulu ketika ada musim buah-buahan, semua buah-buahan itu tidak termakan-makan. Yang lagi dulu kami yang perhidupan kami aman sejuk karena rimbanya lagi utuh. Kini rimbanya sudah sempit. Jadi kini lah susah kami kepanaian. Yang hujannya lah banjir kini karena rimbanya lah sudah habis, lah sempit rimbanya. Yang ramuan-ramuan uban itu masih menyembuhkan penyakitnya. Kalau nang kini bukan. Kini walaupun uban nang di dalam kusukan dak ada mampu uban nang di dalam masuk ke menteri. Obat-obat yang dalam itu adalah cuma tidak mempan. Nah itu rumput bemanggung, sudah tumbuh tanah, itulah obat dalam. Sementara bawa ke kita coba lagi. Komunitas Konservasi Indonesia Warsi sebagai NGO pendamping orang rimba sejak tahun 1998 berupaya memberikan pemahaman kepada orang rimba tentang perubahan iklim dan dampaknya bagi kehidupan. Bersama orang rimba memberikan tantangan, kesempatan, dan praktek-praktek dalam upaya mencegah dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Selama ini kan Warsi melakukan kegiatan pendampingan orang rimba dalam 3 hal. Ekonomi melalui pengembangan hompongon, agroforest, dan juga lain-lainnya. Nah, terus juga ada pendidikan, bagaimana mengenalkan pendidikan dasar baca tulis hitung kepada orang rimba, dan juga bagaimana mengarahkan ke anak-anak rimba yang potensial itu untuk sekolah lanjutan. Selain itu juga Warsi mengembangkan kesehatan. Nah, untuk kesehatan Warsi melakukan pengobatan langsung, dan apabila penyakit yang diderita oleh orang rimba perlu penanganan lanjutan, maka akan dirujuk ke pusat layanan terdekat.
selain 3 hal tadi, itu juga mulai mencoba bagaimana orang rimba untuk beradaptasi dan juga melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim ini. Nah, selain konsultasi publik, di mana kita melakukan diskusi kritis bersama dengan orang rimba tentang apa itu perubahan iklim, dampaknya, dan apa yang harus dilakukan oleh orang rimba ke depan, Warsi juga mencoba memperkenalkan pertanian intensif ke orang rimba. Nah, ini dilakukan melalui pelatihan-pelatihan. Selain itu, mengembangkan radio Benor di komunitas orang rimba ini dalam rangka untuk mempermudah orang rimba mendapatkan informasi dari luar. Nah, informasi ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas orang rimba. Kehadiran Radio Benor FM mampu menjadi media informasi untuk orang rimba yang hidup di Taman Nasional Bukit 12. Radio sangat berguna untuk menyebarkan informasi tentang kehidupan orang rimba, hutan, dan pelestarian lingkungan baik untuk masyarakat luar atau orang rimba itu sendiri. Musim buah-buahan hobi. Penyebabnya itulah dari perambahan hutan, orang yang tidak tanggung jawab tentang produk hidup orang rimba, seperti yang sering-sering buka-buka lahan. Nah, itulah biasanya yang sering membuka rimba. Perubahan cuaca yang beberapa tahun ini mempengaruhi kehidupan orang rimba dan juga bagaimana orang rimba mencoba beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 88,8 FM Radio Benor mengedepankan kearifan lokal. Sejak dulu, orang rimba memiliki adat dan budaya untuk tetap mempertahankan hutan, salah satunya skema hompongon. Hompongan itu dibangun oleh orang rimba, konsepnya untuk menghambat ekspansi dari pihak luar. Hompongan ini itu akan membatasi akses orang luar untuk melakukan pembukaan lahan baru. Orang rimba itu sebenarnya secara adat telah memiliki keruangan yang mereka sakralkan, dan wilayah-wilayah yang mereka sakralkan ini itu merupakan wilayah lindung yang tidak akan mereka buka untuk perkebunan, malahan mereka berburu juga tidak sampai ke lokasi tersebut. Arti hutan dan aturan-aturan adat orang rimba secara tidak langsung menjadikan orang rimba sebagai komunitas yang sadar akan fungsi hutan. Yang mungkin tidak mereka sadari adalah mereka telah ikut serta menyelamatkan bumi.